Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sila Dwi Ananda Tasya dengan NIM 87837975. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan mempertanyakan eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan sebagai landasan kritis dalam ilmu pendidikan dengan cara mengkaji 3 aspek utama, yaitu ontologi, mempertanyakan apa hakikat pendidikan itu, objek yang dipelajari, serta realitas dalam dunia pendidikan. Kemudian epistemologi, mengkaji bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh, metode yang digunakan, serta kebenaran ilmiahnya. Dan kemudian aksiologi, menilai manfaat dan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan, serta etika, moral, dan tujuan pendidikan itu sendiri. Dengan demikian, filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak hanya benar secara ilmiah, tetapi juga bermakna dan bernilai. Kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan bernilai akan menghasilkan praktik pendidikan yang tidak hanya fokus pada transfer ilmu, tetapi juga membentukkan karakter dan pemikiran kritis. Hal ini memperkuat filsafat ilmu karena 1. Mendorong refleksi terhadap tujuan pendidikan. Yang kedua, mengembangkan pemikiran kritis terhadap teori dan praktik pendidikan. Dan yang ketiga, menjadikan pendidikan sebagai sarana pembentukan manusia yang utuh atau intelektual dan moral, sehingga pendidikan menjadi ruang aktualisasi dan konsep-konsep filsafat ilmu. Ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis atau ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan pendidikan. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena digunakan untuk mengkaji masalah pendidikan secara mendalam melalui 3 pendekatan. Yang pertama, ontologi, menganalisis hakikat masalah, misalnya apa itu belajar. Yang kedua, epistemologi, mengkaji cara memperoleh solusi atau metode pembelajaran yang tepat. Dan yang ketiga, aksiologi, menilai dampak dan nilai dari solusi tersebut, apakah bermakna dan etis. Dengan ketiga aspek ini, masalah pendidikan dapat dipahami secara menyeluruh dan tidak dangkal. Dan yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Contoh penerapan yang dapat dilihat dalam 1. Kebijakan kurikulum. Penyesuaian kurikulum mempertimbangkan nilai aksiologi, isi materi ontologi, dan cara penyampaian epistemologi. Yang kedua, proses pembelajaran. Guru memilih metode pembelajaran aktif karena dia diyakini lebih efektif secara epistemologi dan bernilai perkembangan siswa. Dan yang ketiga, penilaian pendidikan. Evaluasi di daerah yang mengukur kognitif tetapi juga sikap dan keterangan sebagai bagian dari ilmu pendidikan. Kesimpulannya, filsafat ilmu memiliki peran penting dalam pendidikan sebagai dasar berpikir kritis, alat analisis, serta
penentu arah dan nilai pendidikan agar lebih bermakna, ilmiah, dan bermanfaat bagi kehidupan.